Waktu pengungsi keluar itu banyak yang mati dan saya data terus. Sekarang saya bosan dan itu baru-baru terjadi konflik di Palestina dan Israel itu kan PMI aktif. Terus di Papua di rumah sendiri tidak aktif. Di Indonesia sendiri tidak aktif. Kenapa begitu? Eits, subscribe dulu. Membicarakan Papua. Ini seperti yang pernah kita ulas sebelumnya bahwa Papua itu salah satu provinsi di Indonesia yang kurang banyak dikenal oleh rakyat Indonesia. Karena Indonesia terlalu luas ya, dari Aceh sampai ke Papua, dan kita punya ratusan suku dan bahasa, dan yang paling kaya itu adalah di Papua. Nah, bersama kita sudah hadir Bung Intanius. Mungkin Bung bisa sedikit perkenalan diri. Soalnya saya sendiri kesulitan mengeja nama Bung ini. Yang saya tahu cuma Intanius. Ya, nama Oke. lengkapnya apa Bung? Apa kegiatan selama ini? Oke, terima kasih untuk Kakak Arpians dan kawan-kawan. Perkenalkan nama saya adalah Intanuyus Gujangge. Saya asal dari Gujangge. Saya asal dari Nduga. Oh, Bung dari Nduga. Iya, Dan sekarang Bung berada di... saya berada di Jayapura dan sementara ini melanjutkan S2. Oke. Itu Iya, Nduga itu daerah konflik ya Bung ya, yang sekarang banyak di koran-koran itu. iya benar. Nduga ini daerah konflik yang terjadi sejak 2018. Tapi Nduga ini mengalami konflik yang sama sebelumnya. Hmm. Iya, Itu Nduga itu di mana, Bung? Kalau kita peta itu lokasinya di mana itu? Di tengah kah atau open. di pesisir kah atau di tempat mana itu di tepatnya? Nduga ini dia dulu hanya di Papua ini provinsi hanya satu, dua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tetapi hari ini sudah mekarkan 6 provinsi. Jadi Nduga ini berada di Provinsi Papua Pegunungan. Papua Dan Pegunungan. di Provinsi Papua Pegunungan ini terdiri dari 8 kabupaten, salah satunya Nduga. Dan Papua Pegunungan terletak di tengah-tengah berarti. Jadi Nduga ini dia berada posisinya di bagian Asmat Timika itu bagian termasuk pesisir karena bagian pantai. Oh. Jadi dia tengah-tengah, dia ada di bagian gunung itu dari dia arah ke Wamena, jadi perbatasan dia tengah-tengah juga ini. Dia bagian timurnya terdapat Yaukimo, selatannya Asmat dan Timika, dan baratnya di Wamena atau Jayawijaya. Hanya satu provinsi baru ya, Bung ya. Ya, Dan itu sekarang terletak di, satu provinsi baru. kalau kita lihat peta Papua, dia Iya, itu pas berada di tengah-tengah berarti. dia tengah-tengah. Saya berada di Jayapura ini sudah tergabung 2018. Saya keluar dari pengungsi. 2018 Oh. itu posisi saya sudah SMA kelas 3. Dan saya sudah ujian waktu itu, tahun 2018. Saya ada tulisan buku, bukunya itu saksi mata dengan saya kawan-kawan sekerja yang lain. Itu buku saksi mata ini dia lengkap saya ceritanya. Jadi itu mungkin ada Pak Beni juga ada itu apa bicara itu di Jakarta kemarin buku yang kita tulis ini. Nah, itu Karena Pak Ben, itu Pak Beni Gia ya. iya Pak Beni Jai kemarin dia peluncuran pengungsi itu dia bawa buku saksi mata ini dia ceritakan di sana dan buku ini ditulis oleh anak-anak muda yang dia keluar dari tempat-tempat konflik yaitu Intan Jaya, Duga, Puncak Jaya, Yaukimo. Dan kami
menulis buku ini sebagai apa yang kita alami dan apa yang kita lihat di dalam buku itu. Tapi saya ceritakan apa yang saya lakukan di Jayapura ini. Sejak saya keluar dari pengungsi di sana, itu waktunya saya mau ingin daftarkan kuliah dan mencari dana ke ibu kota Kabupaten Duga ini. Itu terjadi konflik antara TNI dan OPM. Dan pesawat dua ini ditembak dan kami pengungsi lewat Asmat. Dan saya tinggalkan Duga itu sejak 2018 sampai 2020. Itu jalan kaki itu, Bung? Atau naik kendaraan? Kami ikut perahu dari Duga ke Asmat. Perahu? Iya. Wow. Berapa lama itu, Bung? Speed 1 hari. Itu perjalanan. Dan saya itu pulang terus, saya tinggalkan orang tua saya, semua keluarga saya tidak ingat mereka itu, mereka punya nasib saya tidak lihat, saya tidak tahu, saya hanya kejar saya pus sekolah itu. Dan sudah masuk di kampus ini, informasinya masuk pengungsi itu dia juga 11 distrik ini sudah dikosongkan, termasuk saya pun distrik. Dan waktu itu kami mahasiswa ini dari Duga, dari Intan Jaya. Sejak 2 Desember tahun 2018 terjadi konflik itu di Jigi, daerahnya, terhadap para pekerja. Itu dia meluas sampai 11 distrik itu dia kena dampak. Sehingga semua kosongkan daerah itu, mereka keluar ke pengungsi itu. Ada yang lari ke Yaukimo, ada yang ke Laniaya lewat Kuyawagi, dan dari arah ke Nduga itu dia bermalam, ada yang 7 hari bermalam, 1 minggu itu. Wow. Itu mereka bisa dapat makan kalau lari ke arah Nduga ini, tapi dengan Yaukimo. Tapi arah ke Laniaya ini, ke Wamena ini, mereka di belantara, tidak ada makanan yang bisa dapat makan, tapi mereka makan makanan yang burung punya, yaitu buah-buahan di hutan. Buah-buahan di hutan. Ya, jadi mereka keluar dan informasi itu terus diupdate di media sosial, sehingga kami pertemuan mahasiswa teologi ini dari STT Walter Pos Jayapura, kami pertemuan dan kami terganggu kalau ketiga mendengar orang tua kami di hutan, mereka lapar, dan isu-isu itu masuk terus, kami merasa terganggu untuk belajar. Sehingga kami memutuskan diri untuk bentuk satu tim, dan tim itu kita jadikan namanya Tim Peduli Kemanusiaan Pegunungan Papua. Kami bikin tim ini kumpulkan pokok yang paling utama yaitu pakaian. Yang kedua ini buku tulis, itu anak-anak untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah. Terus ada makanan yang kita kumpulkan hari itu. Itu kami bentuk itu tahun 2020. Itu dikumpulkan dengan apa? Mengumpulkan sumbangan di jalan itu ya, Bung, ya, tengah-tengah jalan. Iya, di tengah-tengah jalan itu kami beberapa kali itu bubarkan dari pihak keamanan. Dan dibubarkan? kami pernah izin ke pihak keamanan untuk Tim Peduli Kemanusiaan ini penggalangan dana di lampu merah. Tapi lampu merah itu kita dibubarkan 2 kali. Alasannya, Bung? Alasannya jangan pakai gambar pengungsi itu tampilkan di balio dan cari dana, itu tidak boleh. Begitu. Sehingga kami, karena ini barangnya kami kumpulkan ini, satu gendung itu dia full
di kampus kita ini, dan itu dari kiriman dari Merauke, dari Sorong, dari Jayapura Kota ini, dari gereja-gereja semua. Mereka kirimkan bantuan dan kami siapkan untuk Intan Jaya, kami siapkan untuk Puncak, kami siapkan untuk Nduga. 3 kabupaten ini adalah paling utama untuk membantu. Itu tujuan kami. Puncak, Nduga, dan apa tadi, Bung? Yaukimo. Yaukimo. Tidak, Yaukimo tidak, tapi Puncak, Intan Jaya, dan Nduga. Puncak, Intan Jaya, dan Nduga. Dan ini Iya. daerah-daerah basis terjadinya konflik ya, Bung? Konflik, karena dari Nduga terjadi pindah ke Intan Jaya. Intan Jaya pindah ke Puncak. Jadi konflik itu dia berpindah-pindah dan warga nasib yang sama, mereka pengungsi. Ya. Nah, Sehingga kami kumpulkan. sampai sekarang, Bung, itu ketiga distrik itu kosong semua atau sudah ada ya, atau cuma sebagian aja yang kosong? Kalau Nduga tadi kosong ya 4 distrik ya? Bukan 4, 11. 11 distrik kosong. Iya. Itu sekarang sampai masih. Masih sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Itu mereka mengungsi kemana saja, Bung? Mereka pengungsi di arah Wamena ini. Lokasinya dari mereka ada di Kimbim, tapi Muliama lokasinya itu. Dari keluarga kita yang ada di sana, mereka sediakan satu lokasi khusus untuk pengungsi Nduga, sehingga mereka sudah ada di sana dan mereka bangun gereja karena mereka mau pulang kembali ke Nduga ini tidak ada harapan untuk kembali karena dari mereka punya daerah ini dikuasai oleh pihak keamanan dan tidak ada keputusan dari pihak keamanan, pihak TPNPB mengizinkan mereka masuk sehingga mereka bangun gereja itu yang di Muliama ini. Jadi pakaian yang kita kumpulkan ini saya bawa ke Muliama itu 3 kali. 3 kali dalam setahun atau sebulan, Bung? Sebulan. Atau sudah 3 kali itu? 3 kali itu pertama saya bawa itu langsung naik ke Muliama, tempat pengungsi ini. Jadi pakaian itu kami dari mahasiswa kami bantu untuk mereka, itu pertama. Yang kedua kami bantu warga pengungsi yang ada di Wamena, tapi khususnya Ilegma di bagian pinggir kota. Yang ketiga ini saya bantu untuk distrik Jigi, karena distrik Jigi ini hanya sebagian keluarga yang masuk. Jadi pakaian itu kita mau sampai bawa ke lokasi ini, dia biaya standarnya itu 5 juta dari Wamena ke distrik Buan dan arah masuk ke Jigi ini. 5 juta itu biaya apa, Bung? Biaya transportasi? Biaya transportasi standar mobil. Mau strada, ya. Iya, sehingga cukup untuk saya bawa antar ke pakaian, sehingga saya titip ke salah satu hamba Tuhan yang dia tangani di sana. Saya titipkan pakaian ini untuk bawa ke sana karena transportasi ini awal kita gak ada laptop, itu mau kirim pakaian ini. Gak ada laptop dan itu uang kargo transportasi dari Jayapura ke Nabire, Jayapura ke Timika, Jayapura ke Wamena, itu dia biayanya terlalu mahal. Tapi dari kita kirim ke Puncak ini, sempat bupati dari Puncak dia jawab dan dia kasih pesawat sehingga kami kirim dengan aman sana. Kalau di Intan Jaya ini dari dinas sosial dia sediakan satu pesawat untuk dari Nabire ke Intan Jaya. Hanya kami tanggung adalah ongkos kapal dari Jayapura ke Nabire, itu yang kami tanggung. Dan ongkos pesawat ya, uangnya, iya, ongkos pesawatnya dari Nabire. dinas sosial siapkan dari Nabire ke Intan Jaya. Karena kita kirim barang ini, tempatnya Bapak Pendeta Sanamani dibunuh di kampungnya.
Jadi itu harus dia pakai pesawat kecil. Oh, pesawat kecil itu. Ya, sehingga kami puji Tuhan sudah melakukan barangnya kami semua kirim. Wah, itu luar biasa sekali, Bung. Jadi, Bung bagian dari keluarga pengungsi, Ya, kemudian lari dari pengungsian untuk menggapai cita-cita sendiri untuk memperoleh pendidikan, kemudian ya, tergerak untuk membantu masyarakat sendiri ya, di mana keluarga ya. juga di situ dan sebagainya, dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, itu dalam tim Bung itu semuanya orang atau mahasiswa-mahasiswa dari Nduga atau juga ada yang bergabung dari daerah lainnya? Itu hanya khusus mahasiswa Intan Jaya, Puncak itu dia tetap tergabung waktu Hmm. itu. Tapi akhir-akhir setelah kita kirim itu ada apa antara kita mahasiswa dengan mahasiswa itu ketidaksenangan, Hmm. ketidakseriusan karena ada yang curiga-curiga. Ah. Curiga, kamu kirim barang ini mungkin ada bantuan dari siapa, bantuan dari pemerintah, Hmm. sehingga kecurigaan itu membuat teman-teman lain tinggalkan pekerjaan kemanusiaan itu, tapi kami yang lain ini tidak, kalau mau kerja kemanusiaan itu harus ada tantangan, harus ada kecurigaan, sehingga kami tetap Hmm. fokus dan selesaikan semua barang yang telah kumpulkan di kampus SD Walter Pos. Ya, yang penting semua bantuan tersalurkan ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan ya, Bung. Iya, Ya, siap. tanpa peduli apakah di situ ada titipan atau apa saja, yang penting apapun yang sudah dibantu oleh saudara-saudara kita dari jauh, dari Merauke, tempat lain, itu sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya. Ya. Nah, Bung, ini bantuan itu Bung salurkan sendiri sampai ke tempat pengungsian atau Bung hanya mengelola dari Jayapura saja, kemudian ada tim lain yang menyalurkannya? Eh, Tim lain atau lembaga lain tidak ada, karena kita pernah menyurati setelah barang itu kumpulkan, barang itu harus ada biaya yang terlalu mahal, sehingga Hmm. waktu itu kamu buat proposal-proposal dan ajukan ke beberapa denominasi gereja di Jayapura atau Papua, yaitu Ngindi Baptis Kingmi, itu yang ada di Papua ini mayoritas. Hmm. Kita pernah ajukan proposal-proposal untuk gereja harus serius menangani, kita bersama-sama ini, karena kita mahasiswa ini bagian dari gembala-gembala semua. Ya. Ya, tapi waktu itu dari pihak-pihak Sinode kami minta rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan kemanusiaan ini sebagai peduli gereja, gembala terhadap umat ini perlu ada posko. Itu kami punya tujuan itu, gereja harus ada posko dan serius menangani umat yang mengalami susah atau lapar. Dan itu tapi tidak ada tanggapan, tapi hanya satu uh, lembaga, tapi dia membantu kemanusiaan di kampus itu sendiri. Dari dosen-dosen inisiatif mereka sediakan bantuan pakaian bentuk bibit-bibit tanaman, Hmm. itu mereka memberikan ke kami, sehingga kami kirim ke tempat-tempat pengungsi, yaitu Yaukimo, Intan Jaya. Awalnya Intan Jaya juga dan Puncak, tapi dengan bantuan dari pusat studi ini atau dari kampus STT Waldervos, kami bantu lagi ke Yaukimo lagi, karena Yaukimo juga terjadi konflik yang sama. Hmm. Oke. Nah, itu selama Bung menyalurkan bantuan itu, bantuan apa yang sangat diperlukan tapi belum belum pernah didapat oleh saudara-saudara yang mengungsi, Bung? Oke, terima kasih. Kami jalankan bantuan ini
Sambil kita menyalurkan bantuan, kami juga tanya apa keluhan mereka. Apa paling utama yang harus perhatikan, yaitu air bersih. Kami mendapatkan di tempat-tempat pengungsi ini. Air yang, tapi yang hanya saya lihat di Wamena saja dulu fokus. Mungkin teman-teman pengungsi yang lain, tempat-tempat yang lain, yaitu Intania dan lain-lain ini, sama, ini kan nasib pengungsi. Tapi apa yang saya lihat, saya pelajari di Wamena ini, yang keluarga saya yang tinggal ini, satu rumah itu 5 kepala keluarga. Satu rumah 5 kepala keluarga, dan ini bayangkan, mereka itu punya anak-anak. Dan beras yang 50 kilo saja itu 2 hari habis. Ini apa, saya dapat informasi itu, saya sendiri datang ke tempat mereka dan lihat. Jadi anak-anak yang mereka masih sekolah atau orang tua yang keluar, saat masak di rumah itu orang yang ada di rumah yang makan. Tapi yang di luar itu tidak dapat makan, tidak dapat satu piring karena banyak keluarga, 5 keluarga itu punya anak-anak. Dan mereka punya tempat tinggal itu tidak memandai. Tempat tinggal ini mereka dititipkan di Muliama ini dan di Wamena Ilekma ini. Itu di sana, kalau Ilekma ini air bersihnya mereka bisa dapat. Itu kali UE itu mereka bisa dapat karena kali itu besar dan itu bisa pipanya masuk ke rumah-rumah masing-masing. Jadi mereka timba minum. Tapi yang di Muliama ini adalah sumber air di situ tidak ada. Ada tapi untuk minum ini. Sehingga mereka minum sumur yang sudah itu jadi kotor. Sumur itu. Ya, yang pertama saya dapatkan di sana adalah tempat tinggal mereka yang tidak memadai, terus tempat berkebun juga tidak ada. Terus ambil kayu bakar itu sering mereka dapat marah dari tuan tanah atau tuan rumah di sana, di wilayah-wilayah itu. Jadi mereka juga trauma, takut untuk mengambil kayu bakar. Iya, kayu bakar atau mencari makan dengan bebas itu tidak ada. Seperti mereka kampung di sana. Itu sangat terbatas. Dan ya, kesehatan ini, manusia itu hidup. Pertama itu kesehatan. Kedua ini ekonomi. Dan ketiga itu adalah pendidikan. Tapi ini tidak jalan normal. Jadi waktu pengungsi keluar itu banyak yang mati dan saya data terus. Sekarang saya bosan dan itu tidak melanjutkan lagi untuk data kematian ini. Karena awalnya kami data ini kirim ke ini untuk harus serius tangani dan mendesak. Dinas sosial harus buka satu posko atau posyandu untuk berobat di Ilekma, di Muliama, tapi pemerintah daerah juga itu sendiri tidak serius untuk sediakan tempat posyandu melayani masyarakat karena mereka mengalami sakit yang berbeda. Di mereka tinggal di Duga itu daerah yang panas. Kalau mereka tinggal di Wamena itu daerah yang dingin, jadi tidak aman anak-anak. Jadi kesehatan sangat terganggu. Dan mereka sering mengalami sakit yang biji-biji panas. Mereka punya tenggorokan juga kena panas dan tidak bisa minum air. Itu sakitnya berganti. Jadi itu di kesehatan. Kalau di pendidikan ini, dari Muliama itu saya buka satu TK baca. Satu TK ini dia untuk buta huruf, yang anak-anak itu jangan ketinggalan pendidikan. Jadi saya buka dan percayakan dua mama, dan saya kirim dari Jayapura ini buku-buku, papan tulis itu ke tempat ini, ibu-ibu dua ini. Dan buku-buku ini dibantu oleh kampus STT Walter Post.
buku-buku tulis. Jadi mereka ketika mereka lihat kami punya keseriusan, sehingga mereka sangat aktif bantu kami. Hmm. Itu buku tulis, papan tulis, dan kemarin mereka bantu pakaian SD karena kami sudah sukses untuk TK ini. Banyak anak-anak yang sudah pindah masuk ke SD. Itu di Mulyama ini terdekat SD-nya atau TK-nya. Tapi Luar biasa. di Wamena sendiri, itu yang Mapua ini baru ada SD-nya. Jadi mereka tinggal di tengah-tengah, tapi yang tinggal di Pelebaka itu jauh dari sekolah ini. Jadi saya pikirkan untuk di atas itu juga tidak ada dinas pendidikan yang serius untuk sediakan tempat. Sebenarnya itu dinas kesehatan, dinas pendidikan dari dua ini sendiri tidak lebih serius untuk menangani dua tempat ini, sehingga dalam pikiran ini muncul untuk harus satu TK yang adakan di bagian Pelebaka ini atau Welisi itu ada pengungsi. Nah, Bung, Begitu. dengan keadaan begitu, Bung, tadi Bung juga mengulas tentang kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah daerah dari segi pendidikan dan kesehatan. Kalau dari teman-teman CSO atau LSM yang lainnya, ada tidak yang turut mengurangi beban kawan-kawan di sana? PMI atau yang lainnya misalnya? Kalau di dalam kelompok kita ini tidak ada. Tapi dari jauh juga kami lihat tidak ada PMI Indonesia itu dia hadir di tengah-tengah bukan hanya Nduga, semua pengungsi, semua konflik, warga yang mengalami sakit, dan ini kan tidak serius tangani, itu dari sejarah umumnya. Tapi Nduga sendiri juga tidak ada. Kan berapa kali pulang balik dari Wamena untuk melihat saya punya orang tua di sana, saya tidak pernah lihat posko PMI yang untuk tangani orang sakit. Sebenarnya itu PMI ini dia hadir untuk orang seluruh warga Indonesia. Benar, Bung. Dulu seingat kami waktu di Aceh, Bung, konflik di Aceh ya, itu PMI itu sangat aktif sekali membantu ya, dan juga mereka membawa pulang mayat-mayat korban konflik yang tidak, ya kalau orang-orang sipil biasa kan ketakutan biasanya karena takut dicurigai atau apa, tapi PMI boleh masuk untuk mengambil mayat-mayat dulu yang tidak tahu korban siapa begitu. Di Papua itu tidak terjadi ya, Bung ya? Jadi ini kalau bahasa kasarnya adalah, tapi ini saya bicara ini karena penanganan dari PMI itu di Papua ini mereka anggap itu tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena baru-baru terjadi konflik di Palestina dan Israel itu kan PMI aktif. Terus di Papua di rumah sendiri tidak aktif, di Indonesia sendiri tidak aktif. Kenapa begitu? Itu pertanyaannya. Jadi sering kami lihat bantuan-bantuan dari negara kita nih, salurkan bantuan obat-obatan, makanan bergizi untuk anak-anak di Palestina. Di sana baru di rumah sendiri belum aman, belum layanin baik. Masih ada trauma, masih ada ketakutan, masih ada kesakitan begitu. Itu jadi kami ada pertanyaan itu untuk negara kita ini dan khususnya di PMI. Ya. Jadi itu seperti orang tua kita bersedekah ke tetangga, tapi anak-anaknya dibiarkan lapar gitu ya. Itu istilahnya. Jadi sangat ya ironis ya, dan kita tidak tahu apa penyebabnya, dan saya kira juga kebanyakan masyarakat Indonesia itu juga tidak tahu ternyata pengungsi masih ada. Setahu kita kan itu hanya di awal 2018 2019 dulu, dan itu diulas di Kompas, di media-media nasional ya.
juga ada berita itu bahwa pengungsi menolak bantuan pemerintah karena satu dua hal. Nah, tapi ternyata juga di belakang itu karena ditolak, seperti Bung jelaskan, dinas sosial akhirnya membantu lewat transportasi, tidak turun langsung, gitu. Nah, Bung, ini yang Bung lihat itu keadaan pengungsi di semua tempat tiga tadi itu ya, di Intan Jaya, yang asalnya ya Intan Jaya, kemudian Nduga, kemudian di Puncak ya. Iya, Puncak Ya, Papua. itu mereka tuh semua pergi ke daerah penduduk atau ada yang lari ke hutan, Bung? Uh, Waktu itu kita setelah kumpulkan bantuan ini, kami kirim masing-masing apa karena daerah itu konflik dan daerah orang tidak bisa sembarang masuk. Hmm. Sehingga kita kirim orang intanya yang harus tangani pakaian dengan barang-barang sembako yang kami siapkan itu harus orang intanya yang tangani. Terus juga juga Oke. demikian. Jadi Oh. kami bagi itu orang-orang sendiri yang harus tangani supaya Hmm. mereka bisa masuk dengan cara Hmm. apapun harus ketemu pengungsi dan memberikan bantuan ini. Kalau kita orang baru masuk ini bisa taruh barangnya di tempat lain, tapi itu dianggap pengungsi begitu. Oke. Hmm. Sehingga saya cerita apa yang saya lihat di juga. Kalau teman-teman yang ke sana, saya ada tulisan itu saya sudah sebarkan ke gereja-gereja. Lihat ini. Tapi bukan gereja-gereja semua tidak, hanya denominasi gereja King Misa pun gereja khusus. Ya. Itu saya memberikan tulisannya itu harus ini lihat kebutuhan dasarnya, lihat keandahannya dan apapun yang terjadi itu. Tapi mereka saat pengungsi ini ada yang melahirkan, ibu-ibu melahirkan anak-anak di hutan. Hmm. Itu juga khusus juga ini. Dan Itu anak itu siapa dia yang pun nama mengatasi itu? Itu siapa dia yang pun nama mengatasi? dia pun nama Yang membantu pengungsi. melahirkan Anak begitu siapa? untuk melahirkan membantu tidak ada ini kan semua orang takut ini mau kena tembak jadi mereka takut lari masing-masing. Siapa yang tolong siapa itu? Mereka ketika kumpul satu tempat baru cari tahu orang-orang yang tidak datang seperti itu. Hmm. Kan mereka lari kan awal juga ini terjadi kan bukan tembakan di bawah ini di udara di darat tapi dari udara sehingga orang mereka trauma, ketakutan, lari dengan semua tinggalkan barang-barang pakaian mereka, makanan mereka dan semua itu lari terus. Tidak kembali sampai sekarang ini mereka tidak bisa kembali masuk ke daerah mereka. Seperti itu. Itu sudah 6 tahun berarti ya, Bung ya, 2018 ya. Sudah 6 tahun. Nah, ya, Bung, ini sebelum kita akhiri, Bung, ini Bung kan bekerja untuk kemanusiaan, Bung. Iya. Tantangannya gimana sih, Bung, di daerah konflik begitu? Tantangan yang kami alami itu adalah di daerah-daerah konflik ini kami sering dipantau. Dan itu dipantau itu kita mau kirim barang ini tulisan pengungsi juga di tempat kargo kapal ini baku tolak. Pakaian ini untuk apa dan banyak pertanyaan sehingga kami kembali dan ubah lagi nama ini. Jadi barang pribadi, itu tantangan. Jadi kami jelaskan semua itu juga tidak ada, itu tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Terus waktu kita penggalangan dana juga seperti itu, diadang dan tulisan-tulisan seperti pengungsi, gambar pengungsi tidak boleh. Itu kami diadang. Dan satunya adalah ke tempat-tempat pengungsi itu kita waspada itu dari pihak keamanan juga kontrol dari OPM juga kontrol gitu ya. ya
Itu orang-orang yang tidak senang dengan untuk bantuan-bantuan pengungsi, kemanusiaan, nah itu yang tadi saya cerita, media yang independen saja dibom, diteror. Apalagi kita-kita yang masih junior dan mau Ya, aktivis-aktivis baik. ini, itu sangat nasibnya trauma semua. Ya, Ya, tapi ya, Bung sangat terlihat kuat sekali. Ya, mungkin karena concernnya tuh fokus ke isu-isu kemanusiaan, Bung ya. Tidak ada muatan politik sama sekali di situ. Tidak ada niat yang lain-lain, hanya ingin membantu orang saudara dan orang tua yang sedang ada di pengungsi itu. Ini Bung kok bisa terlihat kuat begitu? Bagaimana, Bung? Dari ah, pengungsian, kemudian lari ke Japura, sekolah, pakai mencari uang sendiri ya, Bung ya, biaya sendiri itu. ya biasa sendiri. Dan kemudian bekerja lagi untuk orang-orangnya, itu bagaimana Bung bisa terlihat kuat sekali? Oke, saya semester 7 tuh saya tidak kerja, saya punya proposal skripsi, saya tinggalkan semua dan saya kerja kemanusiaan dulu. Hari itu saya putuskan. Sehingga saya pun teman-teman semester yang sama beberapa orang kami sudah putuskan. Kami berhenti kerja ini dulu. Kami harus kerja kemanusiaan. Itu utamakan. Jadi panggilan dorongan diri saya adalah kita di agama Kristen itu sebagai hamba Tuhan itu adalah dia panggilan Tuhan yang dia harus melayani manusia. Sehingga saya tidak takut apapun tantangannya demi kemanusiaan. Itu adalah keputusan diri saya. Dan saya mati untuk banyak orang, itu adalah keputusan diri saya. Jadi saya tidak ada terlibat dalam politik, dalam lembaga-lembaga yang di dalamnya itu isu-isu yang lain tidak ada. Saya hanya khusus angkat isu kemanusiaan dan itu adalah bagian pelayanan kemanusiaan khusus hamba Tuhan. Jadi dorongan diri saya itu keputusan saya adalah saya jadi hamba Tuhan untuk demi manusia. Itu. Jadi saya tidak lemah apapun Jadi, situasi. Saya tetap melayani manusia. Itu. jadi motivasinya motivasi keimanan ya, Bung ya. Ya, motivasinya itu motivasi keimanan. Ya, luar biasa sekali. Dan itu yang sering menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa pikirkan. Mungkin kita kayak dianggap sudah orang gila begitu dan sebagainya. dengan Ya. dengan risiko-risiko yang kita hadapi. Nah, Bung, sebagai penutup, Bung, kira-kira apa harapan Bung ke depan untuk Papua, Bung? Terima kasih. Harapan saya adalah kami tempat-tempat pengungsi ini butuh bantuan dari semua elemen, baik itu gereja, lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain, karena itu sangat membutuhkan. Itu tempat pengungsi, terutama pemerintah daerah. Pemerintah daerah setempat itu perlu sekali untuk melihat mereka punya kesehatan, mereka punya makan minum, apalagi rumah yang tidak memadai, satu rumah tinggal 5 kepala keluarga ini adalah sangat sangat susah untuk mendapatkan makanan. Jadi itu harapan pertama. Harapan kedua adalah teman-teman pengungsi, teman-teman pekerja kemanusia yang terlibat, kita terus kerja untuk manusia. Itu khusus bagi generasi muda Papua. Karena tidak ada orang yang datang untuk menolong, tapi kita sendiri yang saling menolong. Jadi harapan adalah yang pertama itu pemerintah daerah yang harus lihat daerah masing-masing, yaitu Intanea dan lain-lain. Yang kedua itu adalah kami generasi Papua itu sendiri yang harus kuat, tidak boleh lemah. Karena kita sendiri yang saling tolong. Ini saya ulang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bung. Jadi
untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, tentu kita seperti saran Bung tadi, kita tidak boleh berpangku tangan pada orang lain. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri ya Bung ya, dengan bekerja dengan bahu kita sendiri. Ini motivasi yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bung. Tadinya kita hanya ingin bercerita tentang Papua hari ini, cuman background Bung dibuka dengan lari dari pengungsian, sehingga kita larut dalam diskusi-diskusi tentang keadaan-keadaan saudara-saudara kita lagi mengungsi di beragam tempat di Papua. Dan semoga cepat berakhir Bung. Semoga segera damai seperti yang kami di sini di Aceh rasakan. Kami sudah mengalami kondisi Bung dulunya sebelum perdamaian. Jadi bagaimana mengungsi, lari dan dalam ketakutan, dan konflik itu tentu tidak memberikan manfaat untuk siapapun. Apalagi yang paling rugi dan menderita adalah kita ya, masyarakat sipil di sini. Ya, masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, kemudian seperti Bung harus lari dari kampung halamannya. Baik, terima kasih banyak dan terima kasih kepada rakan Sago semuanya menyaksikan podcast membicarakan Papua ini, dan kita akan bertemu di sesi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.